Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mohon maaf hari ini saya telat memberi materi daring. Nah, ini adalah daring kedua kita. Kalau minggu kemarin kita belajar tentang pengertian seni rupa, apa itu seni rupa, kemudian seni rupa 2 dimensi apa, seni rupa 3 dimensi apa. Hari ini kita akan belajar tentang aliran seni rupa dan teknik-teknik yang ada pada seni rupa. Baik itu teknik yang ada pada seni rupa 2 dimensi, biasanya lukisan ya, teknik lukisan itu apa saja. Kemudian teknik seni rupa 3 dimensi. Mungkin kalian di kelas 1 sudah pernah dijelaskan oleh guru sebelumnya aliran-aliran seni rupa apa saja, kemudian teknik-tekniknya apa saja. Kali ini kita memperdalam atau mengulas kembali, mereview kembali materi yang sudah kalian dapatkan. Mungkin kalian ada yang lupa atau ada kurang paham. Kali ini kita belajar kembali tentang aliran seni rupa dan teknik seni rupa. Nah, baik. Pertama, kita akan belajar tentang aliran seni rupa terlebih dahulu. Nah, maksud dari aliran seni rupa itu maknanya apa? Jadi, aliran itu maksudnya pengelompokan. Pengelompokan atau apa ya istilahnya itu pandangan. Nah, gini. Istilah aliran disebut juga sebagai isme, paham, atau pandangan atau pengelompokan. Jadi, lukisan ini dikategorikan sebagai aliran naturalisme gitu. Kalau dalam apa ya di sini di Indonesia mungkin di segi agama ada aliran HTI, ada aliran apa gitu ya, istilahnya pengelompokan lah gitu yang sepaham. Nah, jadi sepaham itu maksudnya dengan aliran. Nah, aliran-aliran seni rupa ini nanti ada macam-macam. Jadi ada kategori-kategori khusus dimasukkan dalam aliran tersebut. Nah, ini ada beberapa aliran seni rupa. Ada aliran klasikisme atau klasik, kemudian naturalisme, realisme, romantisme, impresionisme, ekspresionisme, dan sebagainya. Ini adalah aliran-aliran seni rupa. Nanti setelah ini saya akan menjelaskan satu persatu pengertian dari aliran-aliran seni rupa tersebut. Ini Pertama adalah aliran klasikisme atau neoksikisme, yaitu aliran yang berpandang pada upaya penggalian kembali ide-ide estetis zaman klasik Yunani dan Romawi. Nah, maksudnya aliran ini itu seperti aliran dalam zaman era non modern gitu. Kalau era modern itu seni era modern itu kan dimulai pada tahun 1980, 1970 sampai sekarang itu era modern. Jadi era klasikisme ini seperti aliran klasikisme ini adalah aliran yang ada pada zaman dulu, lukisan yang ada pada zaman dulu. Jadi kita mereview kembali seperti di sini ada contoh gambarnya ya, ada lukisan si Cleopatra. Lah, Cleopatra ini kan hasil lukisan pada zaman dulu. Kalau kalian melukis kembali kisah-kisah zaman dulu, itu kalian masuk dalam aliran klasikisme. Nah, biasanya seniman-seniman itu tidak semua seniman itu dia menggunakan banyak aliran. Jadi ada beberapa seniman yang hanya fokus pada satu aliran saja. Misal ada seniman yang hanya fokus pada aliran kubisme saja. Ada seniman yang hanya fokus pada aliran klasikisme saja, itu ada. Jadi tidak semua seniman, memang seniman harus paham semua aliran, tapi mereka biasanya lukisan mereka itu ada ciri khas tertentu. Biasanya ciri khasnya itu dari aliran itu. Jadi mereka mengangkat melukis hanya pada satu atau dua aliran gitu ya.
Ini yang pertama, aliran klasikisme. Kemudian yang kedua, aliran naturalisme. Biasanya kalian kalau dimintai untuk membuat sebuah lukisan atau dimintai untuk membuat tugas menganalisa atau mencari contoh lukisan, kalian cenderung mencari lukisan yang naturalisme karena menurut kalian itu adalah aliran yang paling mudah, betul kan? Nah, aliran naturalisme ini adalah aliran yang berupa sebuah lukisan atau gambar yang menunjukkan alam sekitar. Jadi naturalisme terkait dengan alam. Tapi jangan berpikir karena ini naturalisme alirannya hanya berupa pemandangan alam saja, tidak. Walaupun kalian dilukis dengan wajah kalian yang sedih, itu juga masuk dalam aliran naturalisme. Gitu, tergantung dengan kalian nanti memahami atau memperkuat alasan saja. Itu ya. Jadi ini kalau di sini dijelaskan aliran naturalisme merupakan corak atau aliran dalam seni rupa yang berusaha melukis suatu objek sesuai dengan alam atau natural. Jadi alamiah, apa adanya. Kalian dilukis dengan wajah kalian yang sedih, memang benar-benar sedih, bisa dikatakan itu aliran romantisme, bisa dikatakan naturalisme gitu, tergantung tujuan dari si pelukis tersebut. Jadi aliran naturalisme itu tidak hanya sekedar melukis alam ya, tidak hanya melukis pemandangan gunung, laut, tidak hanya seperti itu. Nah, itu aliran yang kedua. Kemudian yang ketiga, aliran realisme. Aliran realisme ini adalah aliran yang menggambarkan suatu objek yang benar-benar sebuah menggambarkan kenyataan yang benar-benar ada. Gitu. Hampir sama dengan naturalisme. Jadi realisme ini aliran yang realistik, tidak mengada-ngada. Itu seperti contohnya di sini. Kalau kalian tidak memahami, mungkin kalian hanya sekedar melihat, oh contohnya ini nenek-nenek yang sedang menunduk. Nah, itu menurut kalian. Tapi di sini ada makna tersendiri. Di sini menggambarkan bahwa kondisi ekonomi yang ditonjolkan di sini, ada seorang nenek tua, itu di situ ada apa itu, karung, mungkin beliau adalah seorang pedagang yang renta atau mungkin beliau adalah seorang pengemis. Jadi aliran realisme ini aliran yang terjadi memang dalam keadaan dunia nyata, realistis, benar-benar terjadi, bukan mengada-ngada. Itu adalah aliran realisme. Kemudian yang keempat itu adalah aliran romantisme. Aliran yang melukiskan cerita romantis tentang tragedi yang dahsyat, kejadian drastis yang dramatis yang biasa ditampilkan dalam cerita-cerita roman. Itu adalah romantisme. Jadi intinya sebuah aliran yang menceritakan tentang kisah-kisah romantis gitu. Misal contohnya kalian melukis kalau romantisme itu kalian melukis kisahnya Romeo and Juliet mungkin, atau kisahnya Putri Tidur, mungkin itu masuk aliran romantisme. Kemudian kalau di zaman modern bagaimana? Oh, bisa saja kalian melukis kalian sedang bergandengan tangan dengan pacarnya, atau kalian berpelukan dengan ibu. Itu masuk dalam aliran romantisme. Jadi di situ ada penyaluran energi rasa. Gitu ya. Ada penyaluran energi rasa. Itu adalah aliran romantisme. Kemudian ini yang kelima, aliran impresionisme. Jadi aliran ini sekilas seperti sekilas seperti kalian tidak melihat sebuah lukisan di situ. Jadi seperti kasat mata lah. Nah, coba kalian lihat contoh lukisannya di situ. Itu kan kalau kalian melihat sekilas hanya seperti sebuah pohon atau seperti awan, ya kan?
Nah, aliran ini mengutamakan kesan selintas dari suatu objek yang dilukis. Jadi di sini tuh kalau dilihat sekilas ya wes, di gambar itu seperti awan putih, kemudian ada daun. Tapi padahal kenyataannya di situ tidak. Di situ ada gambar seseorang yang membawa payung, yang payungnya warna hijau. Jadi impresionisme ini aliran yang mengedepankan apa ya istilahnya itu, sebuah indera, mengedepankan kejelian di sana. Jadi seorang penikmat lukisannya dituntut untuk benar-benar jeli melihat hasil lukisannya. Jadi kayak pengecohan pandangan ya, pengecohan pandangan. Itu adalah aliran impresionisme. Kemudian yang keenam ada aliran ekspresionisme. Aliran ekspresionisme ini kalau kalian sekilas memahami hampir sama dengan aliran romantisme, atau bisa juga hampir sama dengan aliran naturalisme. Tapi kalau yang aliran ekspresionisme ini lebih fokus ke mimik wajah atau lebih fokus ke sebuah rasa gitu, olah rasanya. Jadi ini mengutamakan curahan batin ya kan. Jadi lebih fokus ke rasa yang mau disampaikan oleh si pelukis. Nah, di sini kan ada contoh lukisannya menggambarkan dua wajah. Ada yang wajah cemburu, ada yang wajah sedih gitu. Jadi di sini tuh lebih fokus kepada perasaan si pelukis. Misal si pelukis dia lagi sedih, kemudian dia melukis tentang isi perasaannya, dia melukis. Bisa saja dia melukis sebuah hewan, tidak hanya manusia ya yang dilukis. Bisa saja dia melukis sebuah hewan, atau dia melukis sebuah pohon. Kalau lagi sedih mungkin hewannya mimik wajahnya sedih, atau kalau mungkin dia melukis sebuah pohon, pohonnya gugur semua gitu. Jadi terkadang terkecoh antara ekspresionisme sama naturalisme, itu terkecoh kalau selain lukisan manusia ya. Tapi kalau lukisannya itu wajah seseorang, atau lukisannya itu manusia, terkadang terkecohnya tuh dengan romantisme aliran ini gitu. Kemudian aliran yang ketujuh adalah aliran kubisme. Nah, aliran kubisme ini biasanya si pelukis melukis sebuah karya itu dengan kotak-kotak. Jadi dilukisnya itu tidak sekedar mengarsir lukisan, tapi dia membentuk dalam bentuk kubus-kubus, kotak-kotak. Jadi silakan kalian lihat di gambarnya itu. Jadi di situ kan dia melukis orang ya, ini ya lukisannya itu di situ tuh melukis orang yang sedang duduk. Nah, tapi dia menuangkan lukisannya itu bentuk kubus-kubus, kotak-kotak, kemudian ada yang lingkaran gitu. Jadi dia lebih fokus kepada bentuk geometrisnya, bukan arsiran. Kalau lukisan-lukisan biasa kan hanya arsiran pensil membentuk wajah atau membentuk pemandangan gitu kan. Kalau aliran kubisme ini lebih sulit, lebih rumit, karena dia mengaplikasikan sekian banyak geometris, baik itu kotak-kotak, kemudian lingkaran atau segitiga yang membentuk sebuah gambar gitu kalau kubisme. Nah, seorang seniman yang menggunakan aliran kubisme ini dia kalau baru-baru belajar mungkin agak rumit gitu. Agak rumit membuat lukisannya. Tapi biasanya kalau anak-anak kakak-kakak kelas kalian, pengalaman saya ya, kakak-kakak kelas kalian kalau diminta untuk membuat lukisan ini, itu mereka mengarsir dulu. Setelah mereka mengarsir, menggambar, setelah itu hasil gambarnya itu dimodifikasi dalam bentuk kotak-kotak kubisme, dalam bentuk kotak-kotak atau lingkaran. Sebenarnya tidak seperti itu ya, harusnya tidak seperti itu, tapi karena kerumitan dari kubisme ini mereka mensiasati seperti itu.
Tapi aslinya tidak boleh seperti itu kalau melukis aliran kubisme ini ya. Jadi aliran kubisme ini ya pembuatannya rumit. Nah, gitu ya. Kemudian yang ke-8 aliran abstrakisme atau abstrak, hampir sama dengan kubisme ya. Kalau tadi kubisme itu dia membuat sebuah lukisan tapi menggunakan geometris, menggunakan seni geometrisnya mereka. Kalau abstrak ini lebih rumit malah. Terkadang malah hanya menggunakan percikan-percikan cat, menggunakan percikan-percikan cat, atau hanya menggunakan kuas sembarang, dikuas-kuas sembarang menjadi membentuk sebuah lukisan. Jadi tidak ada arsiran di sana, tidak. Biasanya kalau abstrakisme ini mereka tidak menggunakan pensil lagi untuk melukis. Mereka langsung menggunakan cat. Jadi langsung menggunakan kuas mereka kalau melukis. Itu kalau abstrakisme. Jadi ini melukis dengan tidak menggambarkan objek alam secara nyata karena banyak ditentukan ide pelukisnya. Jadi kalau abstrak ini ya wes anggar lukis tapi nantinya akan menghasilkan sebuah bentuk gitu kalau abstrak. Hampir sama dengan kubisme yang tadi ya. Ini malah lebih rumit lagi. Jadi kreativitasnya tinggi sekali kalau yang di abstrakisme ini. Jadi sebelum melukis dia misal si pelukisnya ini saya mau melukis sebuah sapu gitu, saya mau melukis sebuah sapu lantai dengan aliran abstrakisme. Saya akan menggunakan percikan-percikan cat air saja menggunakan jari-jari saya gitu. Nah itu tuh ide seperti itu harus dituangkan bagaimana caranya sebuah percikan-percikan itu akan terbentuk seperti sapu lantai itu. Jadi sedikit rumit lah kalau untuk si pemula. Itu untuk aliran abstrakisme. Kemudian yang 9 itu aliran dadaisme. Jadi melukis dengan cara menyajikan karya artistik dari bentuk yang seram, magis dan mengerikan. Terkadang menekankan hal yang main-main. Jadi dadaisme itu bukan lukisan yang nyata seperti ini di gambar ini. Contohnya Cleopatra, masa Cleopatra pakai kumis? Kan enggak, ya kan? Nah, jadi terkesan guyon lah di dadaisme ini, terkesan guyon atau dibuat-buat gitu. Aliran ini tuh sebuah lukisan yang terkesan guyon atau dibuat-buat atau mengada-ngada, itu dadaisme. Kemudian yang 10 ini aliran surrealisme, melukis hal-hal yang khayal seperti alam mimpi. Jadi kebalikannya dari realisme ya. Kalau tadi aliran realisme itu sebuah aliran yang memang real, nyata, di alam ada, terjadi seperti itu. Kalau yang surrealisme atau unrealisme itu hal yang tidak nyata, tidak terjadi di alam. Jadi pun, adapun di alam itu hanya 0,00%. Itu pun hasil dari hasil dari mimpi mereka gitu. Jadi jarang ada lah. Contohnya seperti ini. Seperti di contohnya ini. Kalau kita logika aja, masa ada rumah yang dilukis ini ya, bangunan semakin ke atas semakin lebar. Kalau kita di logika saja, bangunan seperti ini jadi itu langsung hancur ya kan, karena melawan gravitasi bumi. Jadi nyeleneh lah istilahnya. Surrealisme ini hasil lukisan yang nyeleneh, yang hanya di angan-angan saja gitu. Seperti kalau di kisah itu, kalau kalian pernah mendengar kisah Abu Nawas ya, kisah Abu Nawas yang sang raja ingin membuat istana di awan. Nah, kemudian Abu Nawas akhirnya membuat istana tapi menggunakan layang-layang. Nah, ya seperti itulah surrealisme. Jadi nyeleneh, hasil karyanya itu nyeleneh dan tidak ada di alam, jarang ada. Adapun paling ya itu tadi 0,00000% dari 1000%.
kondisi alam gitu. Nah, kemudian yang 11 aliran fauvisme. Aliran fauvisme ini sebenarnya ini adalah aliran dalam kondisi nyata ya. Lukisannya itu memang ada di kehidupan nyata ada. Cuman bedanya kalau fauvisme ini dia permainan warnanya yang ngawur gitu. Kalau ini contohnya di sini kan dia melukis pohon, ya kan, melukis pemandangan. Di alam nyata pohon itu kayunya warna coklat, tapi di sini dia melukisnya itu ya wes warna-warni, ada yang warna merah, kuning, hijau gitu. Jadi kalau fauvisme itu sebenarnya dia itu mengadopsi dari aliran naturalisme. Namun di pengaplikasian warnanya mereka menggunakan warna yang tidak umum, yang tidak sama seperti kenyataannya. Jadi bisa saja di sini mereka daun berwarna hitam, atau bisa saja di sini mereka pohon berwarna merah, atau pohon berwarna ungu gitu, bisa saja di sini gitu. Jadi fauvisme ini mereka mempermainkannya atau mainnya itu di warna, di pewarnaan. Dia itu bermain di warna, menyangkal yang ada lah istilahnya gitu. Itu di aliran fauvisme. Kemudian aliran futurisme, melukis dengan berusaha menampilkan kedinamisan dan berusaha mengutarakan gerak serta hayalan masa depan. Jadi future kalau diistilahkan itu aliran masa depan atau aliran angan-angan. Kalau dicerita itu apa ya, kalau dicerita kartun itu si Doraemon ya. Jadi Doraemon itu mempunyai sesuatu alat-alat di masa depan seperti baling-baling bambu, pintu kemana saja gitu kan. Kalau di sini tidak ada zaman dulu, tapi sekarang ada baling-baling bambu diaplikasikan dalam apa? Pesawat, helikopter gitu kan. Jadi aliran futurisme ini aliran yang dibuat mengangan-angankan sesuatu, tapi sesuatu itu pasti akan terjadi gitu loh. Itu aliran futurisme. Kemudian yang ketiga pop art. Nah, aliran pop art ini yang sekarang sering dipakai ya oleh seniman-seniman grafiti biasanya. Seni grafis. Nah, mereka biasanya menggunakan aliran pop art. Aliran pop art ini mereka itu melukisnya ya menggunakan media elektronik, jadi menuangkannya tidak di kanvas lagi atau tidak di kertas lagi, tapi dia sudah menggunakan laptop atau komputer. Jadi desain grafis ya ini ya. Untuk aliran pop art ini dia mereka yang berada di jurusan desain grafis. Kemudian yang ke-14 aliran seni instalasi, yaitu seni pemasangan yang di dalam kegiatan memasang, menyatukan dan mengkonstruksi sebuah benda yang dianggap bisa merujuk pada suatu konten kesadaran makna tertentu. Nah, itu aliran seni instalasi. Ini sudah masuk kategori 3 dimensi ya aliran ini. Aliran seni instalasi ini sudah masuk kategori 3 dimensi, bukan 2 dimensi lagi. Jadi mereka itu tidak di lukisan lagi ini. Kalau aliran seni instalasi ini sudah menggunakan media 3 dimensi. Bisa, ini kan contohnya di sini payung. Ini bukan lukisan payung, tapi ini payung yang digantung-gantung di langit-langit sebuah gedung gitu. Ini pekerjaannya biasanya kalau ini tuh pekerjaannya proyek arsitektur ya. Nah, ini masuk kategori para arsitek atau para desain interior. Nah, ini desain interior. Sudah bukan seniman 2 dimensi lagi. Ini sudah masuk ke kelas 3 dimensi kalau yang aliran ini. Nah, itu tadi 14 aliran seni rupa.
Jadi ada yang aliran seni rupa 2 dimensi dan ada juga yang aliran seni rupa 3 dimensi. Itu untuk aliran seni rupa. Kalau ada pertanyaan terkait aliran seni rupa, silakan kalian bertanya di grup ya, di grup WA. Kalian tanyakan, nanti Ibu jawab di sana. Itu untuk aliran seni rupa. Kemudian kita akan lanjut kepada teknik-teknik seni rupa. Nanti di sini Ibu akan menjelaskan tentang teknik seni rupa yang 2 dimensi dan teknik seni rupa 3 dimensi. Pertama, kita akan belajar tentang teknik seni rupa 2 dimensi dulu. Teknik seni rupa 2 dimensi itu ada 4. Yang pertama, cara melukis dengan teknik akuarel. Nah, maksudnya teknik melukis dengan akuarel ini mereka melukisnya dengan cat air, tapi cat airnya itu komposisinya encer ya. Dan cara mengaplikasikannya itu mereka hanya menggunakan kuas tipis. Jadi dia melukis di kanvas atau dia melukis di kertas. Nah, menggunakan cat air yang encer dan mengaplikasikannya atau menggradasikannya di kertas itu dengan sapuan yang tipis. Jadi kalau kalian lihat di gambar ini sekilas seperti transparan gitu. Kalau teknik akuarel ini, ya kan? Jadi dia melukisnya dengan cat air yang encer dengan kuas yang tipis, yang lembut. Itu kalau teknik akuarel. Kemudian yang kedua teknik plakat. Berbeda dengan teknik akuarel tadi, kebalikannya. Kalau teknik akuarel tadi dia menggunakan cat air yang teksturnya encer. Tapi kalau yang teknik plakat mereka ini menggunakan boleh menggunakan cat air, boleh menggunakan cat minyak kalau di teknik plakat ini, dan teksturnya itu kental, menggunakan kuasnya itu juga yang tebal, jadi terlihat full banget gitu kan pewarnaannya. Jadi kalau kalian lihat di gambarnya itu jadi kontras sekali warnanya. Kalau tadi yang ini yang teknik akuarel itu ya transparan, hanya tipis sekali melukisnya. Kayak kalau yang di plakat itu mereka menggunakan pengaplikasian warnanya itu ya banyak, kemudian tekstur cat airnya atau cat minyaknya itu tebal, dan mereka itu menggunakan kuasnya itu mengaplikasikan dengan kuas-kuas yang tebal juga gitu. Itu kalau yang teknik plakat. Kemudian yang ketiga, cara melukis dengan teknik spray. Teknik spray itu adalah menyemprotkan cat ke media lukis. Jadi biasanya teknik spray ini mereka sudah tidak menggunakan kanvas lagi. Ada sih yang masih menggunakan kanvas tapi jarang yang orang melukis dengan teknik spray ini medianya kanvas. Kebanyakan mereka itu kalau teknik spray ini medianya tembok atau kayu gitu. Seperti kalau kalian lihat grafiti atau mural, lukisan mural di tembok-tembok jalan raya gitu ya kan. Nah itu mereka melukisnya sudah tidak menggunakan cat minyak. Kalau menggunakan cat minyak itu ya habisnya banyak dan lama. Jadi mereka menggunakannya itu sudah pakai cat yang semprotan itu loh. Dan hasilnya pun juga bagus, halus hasilnya. Jadi seperti menyatu dengan medianya, dengan media lukisnya, dengan temboknya itu. Dan biasanya kan mengkilat ya. Kalau cat yang disemprot itu mengkilat. Kalau di sini mana ya yang ada ya? Gak ada ya, paling di kota-kota gitu mungkin. Kalau kalian pernah ke Bangkalan Kota atau ke Sampang gitu tuh ada di sana grafiti-grafiti yang di tembok ada tuh. Jadi dia menggunakan cat kaleng
Ya, menggunakan cat kaleng. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir itu adalah teknik pointillis. Maksudnya teknik pointillis ini, seorang seniman atau seorang pelukis ini dia melukis sebuah gambar dengan menggunakan titik-titik sehingga membentuk sebuah lukisan. Kalau kalian lihat di sini, ini tuh mereka itu titik-titik semua loh. Jadi menggunakan pensil di titik-titik sehingga membentuk sebuah lukisan. Biasanya kalau pointillis ini gradasi warnanya ya cuma sekedar gelap terang. Jarang yang warna-warni. Mereka itu biasanya menggunakan kalau nggak hitam ya putih, gradasi warnanya gitu, gelap terang kalau teknik pointillis ini. Dan kalau teknik pointillis si pelukisnya ini wis bener-bener orang yang sabar banget, orang yang teliti banget, orang yang telaten banget. Bayangkan aja satu lukisan ini berapa titik yang mereka buat dan harus terbentuk seperti ini gitu. Kalau di aliran itu mereka bisalah dikatakan menjadi aliran abstrak ya, aliran abstraktivisme gitu dengan menggunakan teknik pointillis mereka, atau mungkin aliran kubisme dengan menggunakan teknik pointillis. Nah, itu adalah teknik-teknik dalam seni rupa dua dimensi atau teknik-teknik seni lukis. Tuh ya, ini ada 4 teknik seni lukis. Sebenarnya teknik seni lukis itu ada 8, cuman ya hanya sekadar yang ke 5, 6, 7, 8 itu teknik cat kering, teknik basah, teknik campuran gitu. Jadi pengaplikasian catnya gitu sih. Jadi maka saya hanya menyebutkan 4 saja itu yang kalian pahami. Jadi seperti yang kelima, teknik cat basah itu maksudnya apa ya? Hanya pengaplikasian catnya. Kalau cat basah itu menggunakan cat air, kalau cat kering itu menggunakan cat minyak atau cat tembok. Kalau yang campuran itu cat air dengan cat tembok disatukan. Gitu aja. Ini yang teknik melukis atau teknik seni rupa dua dimensi. Kemudian kita lanjut ke teknik seni rupa 3 dimensi. Nah, ini dia. Teknik seni rupa 3 dimensi. Teknik seni rupa 3 dimensi ini ada 5 teknik. Yang pertama, teknik aplikasi. Teknik aplikasi itu apa? Jadi, teknik aplikasi itu dia seperti menempel-nempelkan sebuah gambar. Teknik aplikasi ini dikaitkan dengan biasanya menjahit atau membuat anyaman pada kain gitu. Ini kalau kita baca, sebuah karya hias dalam seni menjahit dengan cara menempelkan bermacam-macam guntingan kain yang berbentuk hiasan seperti binatang, bunga maupun bentuk lainnya. Jadi di sini itu teknik aplikasi itu menempelkan sebuah gambar. Apakah hanya di kain saja, Bu? Tidak. Boleh kalian menggunakan teknik ini di kertas. Gitu. Oh, misal Bu, saya akan membuat sebuah kubus. Nah, sebuah kubus, jadi kalian buat kubus dulu, bentuk kubus. Kemudian biar saya tidak usah melukis, Bu, jadi saya akan mencari gambar-gambar hewan atau gambar-gambar tumbuhan. Nanti saya gunting, kemudian saya tempelkan di kubus tersebut. Nah, itu masuk dengan teknik aplikasi. Tuh ya. Kemudian yang kedua, teknik mozaik. Teknik mozaik itu adalah teknik membuat karya seni dengan cara menempel benda 3 dimensi yang diatur dan ditata dengan sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebuah lukisan. Biasanya teknik mozaik itu kalau di sini itu menggunakan batu biasanya. Jadi batu-batu dikumpulkan, kemudian ditempelkan pada sebuah kayu, membentuk sebuah lukisan. Hampir sama dengan aplikasi. Cuman kalau aplikasi ini terkesan media yang digunakan tuh hanya media 2 dimensi, seperti kain tadi atau kertas kan 2 dimensi. Kalau mozaik ini dia menggunakan benda-benda 3 dimensi. Biasanya mereka menggunakan kayu atau pecahan-pecahan kaca.
Itu pecahan-pecahan kaca menggunakan batu atau menggunakan apa lagi ya biasanya mereka, genting, pecahan-pecahan genting itu loh. Mereka pecahan-pecahan genting itu dikumpulkan, atau mungkin remahan kulit telur dikumpulkan, dilem, kemudian ditempel pada media. Biasanya itu medianya itu kayu. Kalau tidak kayu itu biasanya ditempel di dinding ya kan, sebagai hiasan dinding, ditempel di dinding. Pokoknya medianya itu benda yang keras kalau teknik mozaik. Kemudian teknik yang ketiga, teknik merakit. Teknik membuat sebuah karya seni dengan cara menyambungkan beberapa potong bahan. Cara ini disebut dengan merakit dan hasil karyanya disebut rakitan. Nah, teknik merakit ini contohnya seperti kalau kalian membuat sebuah tikar. Nyaman kan? Merakit kan? Atau kalian membuat sebuah apa lagi ya? Itu keset kan, jadi menyambung-nyambungkan benda gitu. Atau singkat saja kalian membuat rakit untuk berenang. Nah itu kan juga sebuah seni ya, seni rupa 3 dimensi kan, seni rupa 3 dimensi yang apa, yang bisa digunakan itu tuh ya. Aduh maaf, saya sedikit lemas. Kemudian apalagi contohnya kalau teknik merakit, seperti kalian membuat pagar, itu kan juga masuk teknik merakit. Disambung-sambungkan pagar pakai besi atau pakai tralis itu loh. Jadi kan disambung-sambungkan, itu masuk dalam kategori teknik merakit. Kemudian yang keempat, teknik pahat. Nah, teknik pahat kalian sudah tahu semua kan? Ini kalau teknik pahat ya sudah kaitannya dengan patung, memahat. Boleh itu memahat kayu, boleh itu memahat batu gitu kan. Jadi ini teknik membuat suatu karya seni dengan membuang bahan yang tidak dibutuhkan. Nah, ini teknik pahat. Jadilah sebuah patung kalau teknik pahat. Alat pahatnya boleh menggunakan kikir, boleh menggunakan martil. Kalian tahu martil ya? Martil itu kalau bahasa Maduranya Pak A. Tahu Pak A? Kalau tidak tahu Pak A, silahkan tanya ke ayahnya di rumah. Bapak, Pak A itu seperti apa? Gitu. Itu adalah martil. Kikir tahu ya? Kikir itu seperti pisau atau seperti gergaji. Nah, itu kikir. Alat pahat tahu ya. Jadi kalau teknik pahat ini medianya boleh biasanya batu atau kayu yang umum itu. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, teknik menuang atau cor. Jadi teknik ini adalah untuk menggunakan teknik ini itu sebelumnya sudah ada medianya, sudah ada bentuknya. Kemudian baru dituangkan dengan semen gitu, dicor. Seperti bayangkan saja kalian kalau di rumahnya kalian orang tua kalian membangun rumah kemudian atapnya dicor ya, seperti itulah cara kerjanya, seperti itu. Ada Bu, patung itu apakah semuanya dipahat? Ada kok yang teknik cor. Contohnya seperti patung-patung yang sekarang, patung-patung lilin itu kan tidak dipahat. Jadi itu tuh dicor. Maksudnya dicor seperti apa? Dibuatkan dulu bentuknya. Misal mau membuat wajahnya Presiden Jokowi ngono ya kan, dibuat dulu bentuknya menggunakan kayu, polanya dibuat dulu kemudian dituangkan lilin itu. Tapi ada juga yang langsung dibentuk gitu. Tadi itu tidak menggunakan pahat ya, itu menggunakan teknik cor. Tuh. Teknik cor sama teknik pahat itu biasanya membentuk sebuah patung, membentuk sebuah benda 3 dimensi ya wis, itu patung atau apalagi monumen-monumen gitu kan.
itu menggunakan teknik cor atau teknik pahat. Nah, jadi untuk hari ini kita belajar tentang apa tadi? Pertama, aliran seni rupa, kemudian teknik-teknik seni rupa, baik itu teknik seni rupa 2 dimensi, teknik seni rupa 3 dimensi. Nah, bila ada pertanyaan, kalian masih bingung tentang materinya, silakan kalian tanyakan di grup WA. Bu, saya masih belum paham tentang materi ini. Mohon dijelaskan kembali. Nanti saya akan menjelaskan via WA. Jangan bertanya di komen YouTube karena tidak semua teman kalian membuka YouTube saya. Jadi silakan kalian komen di grup WA. Setidaknya amal jariah kalian untuk membantu teman kalian yang belum sempat belajar di YouTube agar bisa belajar di WA. Nah, untuk meningkatkan pemahaman kalian, saya akan memberi tugas kepada kalian. Sama seperti tugas yang pertama dulu, saya tidak menuntut kalian harus mengerjakan hari ini dikumpulkan besok, tidak. Tetap dikumpulkannya H-1 sebelum tatap muka. Tapi kalau yang kemarin itu sudah berakhir ya tugasnya, jangan dikumpulkan sekarang karena kita sudah daring kedua. Kemarin tidak masuk itu libur itu karena terkendala ada beberapa hal yang peraturan sekolah yang tiba-tiba batal itu loh. Jadi untuk tugas 1 itu sudah dilewatkan ya. Sudah tidak usah dibahas lagi. Kalau semisal ada yang telat langsung dikumpulkan saat tatap muka saja. Sekarang kita fokusnya kepada tugas kita yang kedua ini. Tugasnya apa? Nah, sebentar. Tugasnya itu adalah kalian mana ya? Sebentar saya carikan. Saya tadi sudah screenshot tugasnya. Nah, ini tugasnya untuk tugas yang kedua. Potretlah 3 kejadian atau peristiwa atau pemandangan yang ada di sekitar kalian. Jadi kalian memfoto sesuatu. Boleh kalian memfoto di sekitar kalian atau kalian memfoto saat kalian jalan-jalan sembarang. Kemudian analisis ketiga hasil foto tersebut masuk dalam kategori aliran apa? Aliran seni rupa yang mana? Oh, misal kalian mempotret sebuah misal rumahnya kalian di mana ya? Di Telaga Biru. Misal rumahnya kalian di Telaga Biru yang dekat Brok. Nah, kalian mempotret seorang pekerja yang sedang mengangkut sapi, memasukkan sapi ke dalam kapal-kapal besar. Misal kalian memotret itu. Nah, selesai dipotret, kalian analisa itu masuk aliran mana? Aliran realisme kah? Aliran naturalisme kah? Sembarang. Nah, itu ya dianalisis. Kemudian berikan alasan kamu untuk memperkuat analisismu. Maksudnya, jadi kalian jelaskan, oh saya mengkategorikan gambar ini, gambar si sapi tadi ini masuk dalam aliran naturalisme. Karena menurut saya ini adalah kejadian alam yang memang benar-benar terjadi. Loh, bukannya itu realisme? Oh, bukan Bu, itu realisme. Bukan, itu naturalisme. Karena itu menyatu dengan alam, karena itu terjadi di tengah lautan. Boleh kalian berkomentar seperti itu. Atau boleh, oh ini bukan, ini adalah realisme. Karena ini adalah kejadian-kejadian yang nyata terjadi dan sering ada. Boleh. Jadi silakan kalian memfoto 3 gambar, 3 kejadian, 3 peristiwa. Kemudian kalian tentukan itu masuk aliran apa, kemudian kalian jelaskan mengapa itu termasuk aliran seni rupa yang seperti itu. Nah, gitu ya. Tugasnya bagaimana, dikerjakan di mana, hasil analisisnya silakan kalian tulis di buku catatan. Kemudian 3 fotonya itu Bu, 3 gambar yang sudah diperoleh itu dikemanakan? Itu nanti kan kalian mengumpulkan di classroom. Nah, silakan kalian
lampirkan juga 3 foto itu, jadi tidak usah di-print, langsung dikumpulkan saja di Classroom. Kalian lampirkan 3 foto itu dengan foto hasil analisa kalian yang di buku catatan. Jadi tidak usah mengeprint foto biar tidak menghabiskan banyak biaya. Cukup dilampirkan saja, dikirim ke Classroom itu ya. Untuk nanti tatap muka saya melihat hasil analisanya sama melihat hasil fotonya di HP saya atau di HP kalian ketika kalian membawa HP. Itu untuk pertemuan kali ini dan untuk tugas saat ini. Sudah selesai untuk materi hari ini. Ada pertanyaan, saya ingat